Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 38 Jakarta akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dan berikut adalah nama-nama kelompok kami, yaitu ada Anjar Siti Robiah, Hana Robiah Awalia, Ika Yudhistianingrum, Muawizah, Rosa Deliana Hasibuan, dan saya sendiri Nur Komariah Stianingrum. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Oke, yang untuk pandangan pertama akan disampaikan oleh Anjar. Silakan Anjar. Baik, untuk pandangan menurut saya mengenai Zone of Proximal Development, jadi merupakan zona perkembangan terdekat atau tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan pada peserta didik saat ini. Sehingga dalam GPD ini dapat memberikan suatu ruang pada peserta didik pada kemampuan dasar yang ia miliki untuk mencapai kemampuan yang seharusnya ia capai. Sehingga perlunya ada bantuan dari guru atau teman sebayanya yang memiliki kemampuan di atasnya untuk memberikan bantuan di awal, kemudian bantuan itu dapat dikurangi ketika peserta didik telah sedikit demi sedikit mencapai kemampuan yang ingin ia capai. Untuk materi penyampaian selanjutnya, pandangan akan disampaikan oleh Nur Komariah Staningun. Baik, jika menurut saya pembelajaran pada CBD yang mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran adalah adanya keterlibatan pendidik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bantuan kepada peserta didiknya yang masih mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran agar mereka nantinya mampu memahami pelajaran tersebut dengan maksimal. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pandangan tentang pembelajaran ZPD menurut saya, ZPD itu merupakan area atau zona di mana kemampuan peserta didik itu dapat diraih secara mandiri dan di zona di mana antara kemampuan peserta didik yang dapat diraih oleh peserta didik yang dapat diraih dengan kemampuan yang tidak mampu diraih secara mandiri, maksudnya dibutuhkan bantuan dari orang dewasa, orang yang lebih tinggi tingkat kemampuannya dari peserta didik tersebut. Maka di dalam pembelajaran CPD dilakukan untuk membantu memaksimalkan potensi anak. Untuk selanjutnya, pandangan tentang ZPD akan dijelaskan oleh Rose Deliana Hasibuan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan memberikan pandangan saya mengenai ZPD atau Zone Proximal of Development. Jadi pembelajaran dengan Zone of Proximal Development atau ZPD ini diperkenalkan oleh Vygotsky dalam teori pembelajaran kognitif, di mana ZPD ini dapat memberikan implikasi pada proses pembelajaran peserta didik. Zone of Proximal Development sendiri itu memanfaatkan kemampuan aktual dari peserta didik yang dimaksimalkan dengan kemampuan potensi yang dimiliki mereka dengan bantuan sedikit demi sedikit dari orang dewasa. Nah, orang dewasa di sini konteksnya dalam dunia pendidikan yaitu guru, di mana guru dapat memberikan atau dapat menjadi seorang fasilitator dalam memberikan bantuan, membimbing peserta didiknya dengan teknik scaffolding. Kemudian dengan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa atau guru, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang lebih tinggi dari kompetensi aktual yang sudah mereka miliki. Dan Vygotsky sendiri itu memperkenalkan ZPD ini biasanya tuh untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, jadi ada interaksinya. Baik, silakan untuk pandangan selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pandangan Zone of Proximal Development.
Pembelajaran pada peserta didik yang berada pada zone proximal development dapat dilakukan dengan teknik scaffolding. Pada fase ZPD, anak dapat dibantu oleh guru atau mentornya dengan memberikan bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut sampai ia mampu mengerjakannya sendiri. Dengan begitu, anak yang memiliki kesempatan luas dan perkembangan zona potensial proksimal melalui proses pembelajaran. Anak tersebut akan memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengerjakan suatu proses pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama. Baiklah, pandangan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ika Yudi Setianingrum. Baiklah, yang selanjutnya adalah menurut pandangan saya, menurut saya ZBD adalah suatu zona yang mengacu pada rentang kemampuan aktual atau kemampuan asli peserta didik dan rentang perkembangan potensial yang menunjukkan apakah peserta didik itu dapat memecahkan masalah melalui bantuan orang yang lebih ahli, seperti guru, orang tua, ataupun orang dewasa, ataupun tidak. Untuk mengatasi ZPD pada peserta didik dapat dilakukan dengan teknik scaffolding, yang mana peserta didik ini secara bertahap dituntun untuk masuk ke perkembangan aktualnya sehingga ketika mereka sudah mulai bisa menguasai pembelajaran atau memecahkan masalah, orang yang lebih ahli atau guru tadi itu akan melepaskan bantuan tersebut secara berangsur-angsur hingga peserta didik dapat mandiri memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah atau yang kedua, yaitu adalah tentang kesiapan pandangan masing-masing kelompok tentang sebentar. Siapan. Iya, Oke. baik. Untuk yang kedua adalah pandangan kesiapan mengajar untuk masing-masing anggota tentang pembelajaran pada zone of proximal development. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Anjar. Silahkan Anjar. Baik. Untuk kesiapan saya mengajar menggunakan bantuan berupa scaffolding pada zone of proximal development pada peserta didik masih dalam persentase 70%, karena saya masih perlu untuk memahami materi ZPD di kuliah PPD ini. Kemudian saya juga masih perlu untuk memahami karakter peserta didik. Terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mu'abidah. Baik, untuk selanjutnya, kesiapan mengajar untuk saya sendiri itu saya siap mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD dengan menggunakan teknik scaffolding untuk peserta didik untuk memaksimalkan pengembangan diri mereka dalam menggali potensinya. Nah, kira-kira kesiapan saya mengajar itu berada di level 65%, di mana saya baru memahami teorinya, dan untuk praktiknya atau aksi nyatanya saya perlu banyak mempelajari metode teknik yang sesuai dalam mengajar. Baiklah, saya akan memberikan jika saya mengukur kesiapan saya dalam mengajar peserta didik yang berada pada zone of proximal development, sepertinya saya memiliki kesiapan sebanyak 70%. Saya cukup memahami konsep dari ZPD dan teknik yang biasa digunakannya seperti scaffolding, hanya saja saya tidak memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan hal tersebut di kelas. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh
Ika Yudi Setianingrum. Baik, kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan pembelajaran CBD berada pada persentase 70%. Hal ini dikarenakan saya perlu memahami materi tentang CBD lebih lanjut. Kemudian saya juga harus memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu secara menyeluruhnya agar dapat membantu mereka nanti ketika memecahkan kesulitan peserta didik dan juga menuntun mereka ke perkembangan aktualnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nur Komaria Setianingrum. Baik, kalau secara pribadi, saya setelah melihat kondisi peserta didik secara langsung di lapangan, khususnya di SMA Negeri 38, tentunya rasanya sudah ingin sekali mengajar peserta didik dengan tetap dan selalu memperhatikan pembelajaran pada ZPD, agar materi pelajaran yang nantinya disampaikan oleh saya bisa dipahami dengan maksimal oleh semua peserta didik saya nantinya. Dan untuk pemilihan metode pembelajaran juga akan saya sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Oke, untuk yang terakhir, silahkan Rose. Baik, kesiapan mengajar tentang menggunakan pembelajaran zone of proximal development, menurut saya sebagai seorang calon guru haruslah siap memperhatikan pembelajaran dengan ZPD pada peserta didik ya, karena ini dapat memberikan atau dapat membantu peserta didik mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri. Nah, namun kesiapan itu pastinya juga akan dipengaruhi oleh kondisi atau kondisi real atau kondisi faktualnya di lapangan, di mana pasti akan menemukan kesulitan dari berbagai faktor. Salah satunya adalah karakteristik peserta didik yang sangat beragam dan sangat berbeda, sehingga dalam pembelajaran CPD ini seorang guru itu harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut agar pembelajaran yang diberikan itu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Oke, selanjutnya. Baiklah, untuk yang pertanyaan yang ketiga adalah di sini persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran CBD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Baik, silakan untuk yang menjelaskan persamaan. Baik, untuk persamaan mengenai pandangan tentang pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Masing-masing anggota sama-sama mengetahui bahwa memahami GPD itu penting untuk diperhatikan sebagai salah satu upaya guru sebagai orang dewasa yang dapat membantu dalam memaksimalkan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ingin ia capai. Untuk selanjutnya, mengenai perbedaan akan disampaikan oleh Ika Yudi Setianingrum. Baik, terkait perbedaan, kebetulan kelompok kami tidak memiliki perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada ZBD karena kami semua sama-sama merasa bahwa ZBD itu penting untuk dipelajari seorang guru dan juga penting sekali untuk ketika nanti diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik. Silahkan untuk yang bisa menjelaskan persamaan. Untuk baiklah, persamaan, saya akan baiklah. Saya akan menyampaikan tentang persamaan pandangan tentang kesiapan mengajar dalam memperhatikan pembelajaran pada ZPD. Untuk persamaannya dari kesiapan kami tentang mengajar itu terletak pada kami semua sama-sama siap untuk menerapkan untuk mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD ini di tempat PPL kami. Dan untuk itu dalam kesiapan kami tentunya sebagai guru kami siap untuk mengajar dengan memperhatikan ZPD.
Dan untuk perbedaan akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Hana. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan pandangan dalam kelompok kami. Perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar terletak pada tingkat kesiapan masing-masing dari anggota kami. Kesiapan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman kami terhadap ZPD berdasarkan pengalaman masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain. Baiklah, sudah disampaikan oleh Kak Ningrum, kemudian Hana, Kak Anjar, Ika, dan juga Muhawiza mengenai pandangan masing-masing mereka mengenai pembelajaran dengan zona proximal development dan juga pandangan mengenai kesiapan mengajar yang memperhatikan zona of proximal development. Mungkin itu yang bisa kelompok atau kelompok PPL SMA 38 sampaikan mengenai pandangan dan juga kesiapan masing-masing berkaitan dengan ZPD. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan perhatian dan juga atensinya atas apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan presentasi kami dapat memberikan manfaat dan juga memberikan pandangan baru mengenai zona of proximal development. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.